Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ma amada adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ikhraqidam. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Kesepuhan ingkang dat kinurmatan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al Barokah yang juga semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan juga hadirah bunda-bunda saudari-saudari semua yang juga semoga rahmat dan keberkahan senantiasa terlimpah kepada kita semua. Hari berganti hari, Dzulhijjah kian mendekati. Sudah siap-siap? Sudah siap-siap? Apa? Bumbu kuning? Bumbu rendang? Gitu kan. Urung mesti tanpa wis siap-siap gitu kan. Ingat ibu-ibu, Dzulhijjah itu bulan spesial. Karena di bulan Dzulhijjah itu sebenarnya amal kebaikan yang kita lakukan di dalamnya itu pahalanya itu sebanding dengan Ramadan. Kata Nabi gitu. Syahroni la yang kusoni, ada 2 bulan di mana kebaikan itu tidak berkurang. Pokoknya berlimpah kebaikan yang kita lakukan di dalamnya, pahalanya berlimpah. Syahro idin, 2 bulan itu bulan yang ada idnya, itu pahalanya berlimpah semua dua-duanya, yaitu Ramadan wa Dzulhijjah. Ramadan dan Dzulhijjah itu bulan di mana pahala kebaikan yang kita lakukan di dalamnya sangat berlimpah. Makanya mestinya semangat kita mau ketemu Dzulhijjah sesemangat ketika mau ketemu Ramadan. Mestinya gitu. Mestinya, tapi kayaknya kita mau ketemu Dzulhijjah gimana? Adem ayem aja, tenang-tenang aja. Kayaknya kalau tinggal ini kan tinggal 10 hari kan? Tinggal 10 hari lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Kalau 10 hari mau ketemu Ramadan, coba kira-kira udah pada siap-siap apa? Kayaknya rukuh wis dikumbah, sajadah wis dikumbah gitu kan. Wong ngumbahi rukuh kalau sajadah kan setahun sepisan apa ya? Kebangetan banget itu. Tapi itu kan menunjukkan oh semangat mau ketemu Ramadan itu semangat gitu kan. Nah, termasuk juga ya jangan lupa tuh di bulan Dzulhijjah lah terdapat hari-hari terbaiknya dunia. Jadi kalau 1 tahun itu ada 354 hari dalam penanggalan Hijriah, 10 hari terbaiknya itu ada di 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi kan gitu, Abdullu ayamid dunya ayamil asri. Sebagus-bagus hari dunia itu adalah hari 10. Hari 10 apa? 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Sehingga kebaikan yang kita lakukan di dalamnya itu menjadi amalan yang paling agung, amalan yang paling dicinta Allah. Jadi kalau 10 awal Dzulhijjah kita sholat, entah yang wajib maupun sunnah, itu menjadi sholat yang paling agung, paling dicintai Allah. Kalau di hari-hari itu kita infak sedekah, maka itu akan menjadi infak yang paling agung, infak yang paling dicintai Allah. Kalau hari-hari itu kita tadarus baca Quran, itu akan menjadi tadarus yang paling agung, paling dicintai Allah. Karena dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Makanya disiapin, mau ketemu dengan Dzulhijjah itu bersiap diri. Nanti dilingkari ya. Pulang ke rumah kalendernya dilowongi. Tanggal 1-nya ditandain, tanggal 1 Dzulhijjahnya, 1 sampai 10.
Ya, tanggal 18 itu tanggal 1. Nanti dilingkarin. Siap dilingkarin? Dilingkarin tok apa anu? Oh, dilingkari tok gitu kan. Ya maksudnya siap dengan berbagai macam amal kebaikan ya. Nah, di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah, puncaknya itu adalah ibadah kurban. Ibadah apa? Karena Nabi bersabda gitu. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahaba ilallahi min ihraqidam. Tidak ada amal anak cucu Adam yang dilakukan di hari nahar yang lebih dicintai Allah dibandingkan dengan ihraqidam. Ihraqidam itu menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu maksudnya apa? Ya korban ini. Nah untuk itulah di kesempatan pagi siang hari ini mungkin setiap tahun kita ingatkan, tapi tidak ada salahnya lah kita ingatkan lagi dengan tema ini. Haruskah kita menunaikan ibadah kurban? Mari kita jawab. Harapannya yang belum kepengen kurban jadi kepengen. Yang sudah kepengen jadi niat. Yang sudah niat jadi berusaha. Yang sudah berusaha semakin semangat. Sehingga nanti betul-betul waktu yang tinggal 20 hari sebelum ketemu Adha, mungkin dua ali-ali, apa dua gelang, apa dua kalung, ya siji dipetil disit men bisa korban. Siap? Siap? Menang baik, anggar kon adol ali-ali tetap menang baik itu kan. Siap? Sing jawab siap malah anu sing ora duwe ali-ali gitu kan, jangan gitu kan. Sing duwe menang. Anu pancen pelite pol gitu. Oke ya, baik ya, kita akan jawab tema ini ya. Baik, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Baik, begini ibu-ibu semuanya. Coba kita renung-renung ya. Sudah berapa kali kita ketemu dengan Dzulhijjah? Kalau umur kita mungkin 60 ya berarti sudah 60 kali. Umur kita 50 ya sudah 50 kali. Jangan-jangan ternyata kita belum juga menunaikan ibadah korban. Belum sama sekali. Jangan-jangan problemnya bukan soal kemampuan. Tapi lemahnya kemauan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kenapa? Faktanya berapa banyak kok keinginan dunia bisa kita penuhi? Pengen tuku motor, buktinya ya tayang, motornya anyar. Pengen renovasi rumah, buktinya ya tayang, renovasi rumah. Kepengen kelambine ganti, buktinya ya bisa beli baju baru dan seterusnya. Kenapa korban tidak bisa? Gitu kan. Pertanyaannya seperti itu. Nah, dari sini, yuk kita jawab pertanyaan tadi. Memangnya ibadah korban itu harus sih Ustadz? Gitu kan. Kita jawab nih, jawaban pertama. Tidak juga sih. Kan ibadah korban hukumnya sunnah. Sunnah itu berarti gimana? Dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak dosa. Daripada bayar 4 juta, 3 juta, tidak dikerjain juga nggak dosa, berarti gimana? Berarti gimana? Ya nggak usah dikerjain. Eman-eman teman 3 juta, 4 juta, kayak gitu. Kayak gitu. Tadi sunnah itu gimana? Dikerjakan dapat bala, nggak dikerjakan rugi, nggak dapat pahala. Kan kayak gitu kan, mestinya gitu kan. Tapi kadang kita itu meremehkan. Gara-gara itu sunnah, toh tidak berdosa ketika tidak ngelakuin, kita tidak jadi punya keinginan kuat untuk melakukannya. Betul? Wong puasa Ramadan sebulan itu saja bisa. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Tapi begitu suruh puasa sunnah, kenapa jadi berat banget? Ya tadi, karena kita menganggap bahwa yang sunnah itu tidak begitu penting untuk dilakukan. Nah, dari sini kita jawab dulu deh. Sebenarnya ulama ada 2 pendapat loh tentang hukum sembelihan korban. Artinya
Tidak semua ulama itu berpendapat bahwa korban itu hukumnya sunnah. Ada ulama yang berpendapat sembelihan korban itu hukumnya wajib. Saya ulangi ya. Jadi tidak semua ulama itu berpendapat bahwa sembelihan korban itu hukumnya sunnah. Ada yang berpendapat wajib. Berarti kalau wajib gimana? Harus. Kalau tidak berarti gimana? Dosa. Di antara yang berpendapat seperti itu, sekelompok ulama madhab Maliki berpendapat sembelihan korban itu wajib. Termasuk bahkan Imam Abu Hanifah. Beliau itu seniornya fuqaha, peletak pondasi ilmu fikih, gurunya Imam Malik, yang mana Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i, justru malah berpendapat sembelihan korban itu wajib. Termasuk pendapat Al-Lais Ibnu Sa'ad, ini ulama dari Andalusia Spanyol. Dulu kan Spanyol pernah berada di bawah kekuasaan Islam, ada ulama-ulama besar di sana juga berpendapat, Lais Ibnu Sa'ad berpendapat sembelihan korban itu wajib. Termasuk ulama kontemporer, ya ulama mutaakhirin juga, Syekh Utsaimin berpendapat sembelihan korban itu wajib. Jadi ini supaya sebagai satu bahan kehati-hatian gitu ya. Jadi jangan merasa, oh gue kan orang wajib gitu kan, orang sunnah. Ada yang berpendapat wajib. Kenapa ulama-ulama ini kok berpendapat wajib? Begini Bu. Dalam kaidah fikih itu, kalau ada perintah di dalam Al-Quran, sebenarnya hukum awalnya perintah itu pasti wajib. Sementara korban ada perintahnya nggak di dalam Al-Quran? Ada perintahnya? Surat apa? Surat Al-Kautsar. Hafal? Hafal? Kan gak dulu ngapal surat Al-Kautsar, takon metu ya. Masa ahwat malah ora hafal Al-Kautsar gitu kan. Ayat kedua, bunyinya gimana? Artinya apa? Yang gak ada artinya ya terus menang. Fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ini ada perintah, suruh sholat, suruh nyembelih kurban. Oh berarti kalau ada perintah, hukum asalnya gimana? Wajib. Kecuali ada dalil yang meringankan. Dari wajib kemudian turun jadi sunnah. Menurut ulama ini nggak ada yang meringankan. Bahkan ada penekanan. Nabi pernah bersabda, "Mangkana lahu sa'atun walam yudohi." Barang siapa yang dia dalam keadaan sa'atun. Sa'atun itu lapang rezekinya. Ombe rezekinya. Dopete kandel. Kalunge gedabal, gelange nganti tekan sikut, jentik 10 isi alili kabeh, anting-antinge belu, gondal-gandul, ning kok ora gelem? Wala yaqrabana musallana. Kata Nabi, udah nggak usah deket-deket tempat sholat kami. Oh itu kan berarti ada penekanan. Orang yang mampu, orang yang kaya, mestinya gimana? Mestinya gimana? Korban, seperti itu. Jadi, oh berarti ada segolongan ulama yang berpendapat wajib. Kalau wajib, nah silahkan jenengan hitung-hitung sendiri. Berarti nyongjane masuk kategori lapang apa enggak? Yang tahu siapa? Silahkan jenengan hitung-hitung kalungnya pirang gram, gelangnya pirang gram, adik-adiknya pirang gram, duit sing nang dompet pirang gram, sing nang ngisor bantal pirang atus sewu gitu kan, sing nang BCA pira, sing nang BRI pira. Nanti pulang ngaji dihitung. Siap? Saya ngomong siap kayaknya duit-duit kayaknya duit-duit. Sing pangan di ngono saldone nol kabeh. Gitu ya. Karena kita kan nggak bisa nyawang orang lain. Ih, kamu sugih loh, ora korban ya. Kan kita yang nyawang orang lain gitu kan, bareng ketone sugih tapi jebol utangnya pirang-pirang ada. Ya kayak jenengan-jenengan gue lah membran. Jadi kita mendingan ngukur diri sendiri. Orang lain kita nggak tahu gitu kan. Berarti kita coba, oh berarti jenengan yang patute korban ya. Yang tahu jenengan. Gitu ya. Itu. Nah, memang ulama ada yang berpendapat bahwa sembelihan korban itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau sunnah berarti gimana tadi? Dikerjakan dapat pahala. Enggak, juga enggak dosa. Ini menjadi pendapat jumhur fuqaha. Imam Syafi'i berpendapat sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sunnah. Bahkan Imam Malik sendiri ya, sekalipun nanti ada ulama-ulama pengikut beliau berpendapat wajib, Imam Malik juga berpendapat sunnah. Termasuk dari kalangan Dhahiriyah, Abdullah ibn Hazm berpendapat sunnah.
Kenapa sunnah? Nah, ada dalil yang melemahkan dari wajib menjadi sunnah, yaitu pernah Nabi itu nyembelih seekor kibas, beliau itu sambil bersabda, hada aman, hada alaman lam yudahi min umati. Ini sembelihan untuk orang-orang yang tidak berkorban di antara umatku. Jadi orang yang tidak korban di antara umat Islam sama Nabi seperti ditolerir, mendapatkan toleransi, bahkan mendapatkan pahala dari sembelihan Nabi. Makanya kemudian ada ulama yang berkata, oh berarti korban bukan wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Ini ibu-ibu kaum muslimin. Maka kalau tadi ditanya, haruskah kita menunaikan ibadah kurban? Jawabannya gimana? Tuh kan malah jadi bingung gitu kan. Haruskah kita menunaikan sembelih kurban? Jawabannya gimana? Dibaca saja. Tidak juga sih, kan hukumnya sunnah. Karena pendapat jumhur, kita pilih sunnah atau wajib? Kita pilih pendapat yang wajib atau sunnah? Duh, silakan, nggak apa-apa, milih aja. Pilih wajib atau sunnah? Sing wajib kudu lakoni loh. Supaya tidak berat, kita ambil pendapat jumhur aja. 9 korban sunnah. Oke? Oke, berarti kalau tidak melakukan tidak dosa. Tapi apa karena hukumnya sunnah, kita jadi tidak berusaha menunaikan? Nah ini yang harus kita jawab juga. Bisa dipahami ya? Ulama ada 2 pendapat tentang hukum sembelihan korban. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Andai kita sepakat hukumnya sunnah, maka apakah karena hukumnya sunnah, kita jadi tidak berusaha menunaikannya? Maka kita renungi. Yuk saya ajak bermenung. Ini surat Fatir ayat 32. Ini perenungan ya, saya ajak bermenung bersama. Gitu. Kita mau menjawab gimana pertanyaan ini ya? Apakah karena hukumnya sunnah, kita jadi tidak berusaha menunaikannya? Gitu kan? Ya nanti dulu, kita renungi dulu ayatnya, jangan dijawab dulu. Oke, kita renungi bersama. Surat apa tadi? Fatir 32. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini artinya summa kemudian aurasna kami wariskan alkitabah kitab itu, yaitu kitab Al-Quran, alladzina kepada orang dan orang yang istafaina kami pilih min ibadina di antara hamba-hamba kami. Kita ceritain dulu supaya lebih mudah memahami. Jadi di setiap zaman Allah itu pilih di antara hamba-hambanya semua manusia yang dipilih sama Allah menjadi pewaris Al-Quran. Dipilih menjadi apa? Yep. Kira-kira kalau kita termasuk yang dipilih senang nggak? Oke. Dalam konteks hari ini, dari 8 miliar penduduk bumi, kira-kira hari ini penduduk bumi sekitar 8 miliar, Allah pilih 2 miliar diantaranya itu menjadi pewaris Al-Quran. Siapakah dia? 2 miliar penduduk bumi dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran. Siapa dia? Siapa dia? Kita, umat Islam semuanya, termasuk kita di dalamnya. Hari ini kita dipilih sama Allah menjadi pewaris Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ternyata dari sekian miliar, tadi ya 2 miliar penduduk bumi yang Allah pilih menjadi pewaris Al-Quran, sikap mereka terhadap Al-Quran itu dibagi jadi 3. Umat Islam, sikap mereka terhadap perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Berapa? Oke, 1 ini. Faminhum dolimul linafsih. Di antara mereka yang sudah dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, mereka mensikapi Al-Quran itu dengan dolimul linafsihi, mendolimi diri sendiri. Kelompok pertama mensikapi Al-Quran dengan sikap gimana?
mendolimi diri sendiri, dolimul linafsihi. Satu. Dua, wa minhum muqtasidun, ada di antara umat Islam yang mensikapi Al-Quran itu dengan sikap tengah-tengah. Tengah-tengah saja. Tidak gercep gitu kan, tapi sudah bagus, ada perintah-perintah dilakukan, ada larangan-larangan dijauhi, tapi masih milih-milih, iki perintah wajib apa perintah sunnah, iki larangan haram atau larangan makruh. Itu namanya muqtasidun. Kalau tadi apa? Dolimul linafsihi. Yang kedua apa? Muqtasidun, pertengahan. Nah, yang paling keren yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Di antara umat Islam yang dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, mereka mensikapi Al-Quran itu dengan sikap bersegera di dalam berbuat kebaikan. Sabiqum bil khairat. Apa? Kelompok ketiga. Namanya sabiqum bil khairat biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu karunia besar. Ini semua umat Islam, tiga-tiganya itu umat Islam. Nah, begini ibu-ibu kaum muslimin. Ternyata bagaimana sikap umat Islam terhadap perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran itu menentukan nasib mereka kelak di akhirat. Dan ini dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Cuma saya rangkumkan saja. Tadi umat Islam sikap mereka terhadap Al-Quran, satu, dolimuli nafsih. Orang yang mensikapi Al-Quran dengan sikap menganiaya diri sendiri, besok di akhirat akan mendapatkan su'ul hisab. Hisab yang buruk. Gimana? Orang yang mensikapi Al-Quran dengan dolimuli nafsih, kelak akan di akhiratnya akan mendapatkan apa? Su'ul hisab. Apa itu su'ul hisab? Hisab yang buruk. Padahal orang kalau dibantah dalam hisabnya mesti disiksa. Gitu. Berarti ada orang Islam yang nanti harus mendapatkan siksaan dulu di akhirat. Kelompok kedua yang mengambil sikap pertengahan, muqtasidun, besok alhamdulillah mereka akan mendapatkan hisab yang dimudahkan, hisaban yasiro. Yang kita selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Gitu doanya, gitu kan. Kelompok yang ketiga, ini yang paling begja, yang sabiqum bil khairat, bahkan orang seperti itu kelak akan masuk surga tanpa hisab, bighairi hisabin. Keren banget ini kelompok ketiga. Bisa dipahami? Umat Islam, sikap mereka terhadap Al-Quran dibagi berapa? 3. Dan itu menentukan nasib mereka di akhirat nanti. Ada yang dolimul linafsih. Besok nasibnya di akhirat gimana? Mendapatkan su'ul hisab. Yang mengambil sikap muqtasidun, besok di akhiratnya gimana? Mendapatkan hisaban yasiro. Yang mengambil sikap sabiqum bil khairat, kelak nasibnya gimana? Akan masuk surga bighairi hisabin. Masuk surga tanpa hisab. Oke, sekarang saya tanya. Dari 3 kelompok umat Islam yang seperti itu, jenengan kepenginnya masuk yang mana? Tak ulangi lagi. Dari 3 kelompok umat Islam sikap mereka terhadap Al-Quran, jenengan kepenginnya yang mana? Maksudnya patut apa ora kayak gitu loh gitu. Wong jenenge kepengen kan boleh-boleh aja, Mbok. Wong kepengen ya kepengen sing paling apik, paling main sabiqum bil khairat. Oke, enggak masalah wong kepengen kok. Gitu kan? Wong sing jenenge wong ya tadi kepengennya sing apik-apik. Oke, kita jelaskan kalau begitu. Dolimul nafsi itu maksudnya yang gimana sih? Orang yang tahu di dalam Al-Quran ada perintah, baik wajib maupun sunnah, dia malah mengabaikannya. Orang yang tahu kalau di dalam Al-Quran ada larangan-larangan haram, larangan-larangan makruh, dia malah menerjangnya. Itu namanya dolimul nafsi. Adapun ini muqtasidun itu yang gimana? Orang yang tahu kalau di dalam Al-Quran ada perintah, dia berusaha untuk menunaikannya. Cuma kadang masih
kadang nyepelek ke perkara-perkara yang sunnah. Orang yang tahu di dalam Al-Quran ada larangan, pasti dia menjauhinya. Yang haram-haram pasti dijauhi. Cuma kadang masih doyan dengan yang makruh-makruh. Itu namanya muqtasidun. Adapun kalau sabiqum bil khairat wis pokoknya enten dawuh teng Al-Quran mbok wajib mbok sunah mesti dilakoni. Mbok enten larangan teng Al-Quran mbok niku haram napa larangan makruh mesti dijauhi. Inilah sabiqum bil khairat. Jenengan siap seperti itu. Kan menang baik kan barang ditakoni pegawaiannya ya terus jadi menang baik anggar upaya ta senang pisan gitu kan dan setelah konsekuensinya gitu. Dan terus apa kaitannya dengan surat Fatir ayat 32 tadi dengan ibadah korban tadi? Korban mungkin hukumnya sunnah, tidak melakukan, tidak berdosa. Tapi kalau kita kepengen masuk kategori sabiqum bil khairat yang besok masuk surga tanpa hisab, kayaknya kita harus berusaha merencanakan bagaimana supaya kita bisa menunaikan ibadah korban. Begitu maksudnya. Bisa dipahami? Berarti saya ulangi nih pertanyaannya. Emang kita harus menunaikan ibadah korban? Tidak sih, kan hukumnya sunnah. Tapi kalau kepengen masuk surga tanpa hisab, ya berarti yang sunnah-sunnah pun harus kita kerjakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Berarti korban apa ora? Tapi praktek sing abot ya praktek kayak gitu. Oke, ini jawaban pertama. Semoga yang belum kepengen jadi kepengen, yang kepengen jadi niat, yang niat jadi berusaha gitu kan. Wong kadang kita kepengen mobil aja di wong iku priwe carane men tayang tuku mobil gitu kan. Soal mengko saben bulan jebol sirahe vertigo, tensine munggah awake anyes karena kudu ngangsur, dipikir mengko lah sing penting kelakon disit tayang tuku mobil. Kenapa korban enggak seperti itu? Dan nanti ada pembahasan korban pay letter boleh nggak gitu kan judulnya gitu korban pay letter gitu kan mensing ini orang mudeng gitu kan sengaja gitu jadi ini tak judulnya gitu nanti suatu saat kita kaji judulnya apa tadi korban pay letter apa pay letter itu apa pay letter bayar belakang jadi nyembelih wedhus wis disate wis digulai wis didahar jebulan urung bayar itu namanya korban pay letter gitu kan boleh nggak gitu kan nanti suatu saat oke ya kita kembali ke sini kita masih menjawab pertanyaan apa tadi memangnya ibadah korban harus tadi sudah kita jawab dengan jawaban pertama sekarang jawaban kedua memangnya ibadah korban itu harus Ustadz kita jawab ya karena korban itu bukti cinta kita kepada Allah. Gimana jawaban kedua? Karena korban itu apa? Bukti cinta kepada Allah. Oke, saya tanyain lagi. Ibu-ibu cinta nggak sama Allah? Ibu-ibu cinta nggak sama Allah? Kurang keras nih. Ibu-ibu cinta nggak sama Allah? Sayangnya, cinta bukan sekedar kata-kata. Wis dijawab seru, jebul dimentah. Gitu kan? Cinta bukan sekedar kata-kata. Kalau sekedar kata-kata semua orang itu bisa mengatakan cinta. Tapi cinta itu memunculkan ketundukan, ketaatan, pengorbanan untuk yang dicinta. Coba suami ibu saben esuk awan sore wengi jalan mesti krisik-krisik. Bu, I love you. Awan, dek, aku cinta padamu. Sore, dek, aku sayang banget sama kamu. Malam, I love you, I love you, I love you, I love you. Saben esok awan sore ngucap seperti itu. Ning duit ora tahu diwehi, omongane kasar karo bojo plak-plak mriyang bojone ora urus-urusak dan seterusnya. Saya tanya, suami kayak gitu benar-benar cinta enggak? Cinta enggak? Lah kayaknya cinta gombal nak kayak gini.
Seorang hamba cinta kepada Allah juga seperti itu. Bukan kemudian tiap hari itu mengatakan, ya Allah aku cinta padamu, ya Allah. Bukan, ini urusan ketundukan, ketaatan. Siap berkorban untuk yang dicinta. Nah, dari situ kok kayaknya layak nih, kita butuh butuh wujudnya gimana itu kan? Kita buktikan kecintaan kita kepada Allah. Kita sinau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita belajar dengan Nabi Ibrahim? Nah, begini. Bicara tentang sosok orang atau sosok manusia yang sukses membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan kecintaan yang paripurna, hanya ada dua orang yang sampai kepada derajat diakui menjadi kekasihnya Allah. Satu Nabi Ibrahim, dua Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita sinau dengan Nabi Ibrahim. Yuk nanti ditulis, dibaca surat As-Saffat ayat 100, 101, 102. 3 ayat aja. Di situ kita akan belajar cinta kepada Nabi Ibrahim. Di ayat 100 surat As-Saffat dimulai Allah abadikan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang anak-anak yang termasuk orang yang soleh. Tunggannya keberapa? Oke. Ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim di saat beliau itu usianya sudah mulai sepuh. Belum juga dikasih momongan, sekian lama berumah tangga, belum juga dikasih keturunan. Beliau kemudian muncul rasa gundah. Siapa yang akan melanjutkan dakwah? Siapa yang akan melanjutkan perjuangan? Maka kemudian berdoalah dengan doa ini. Dikabulkan? Dikabulkan? Kau ngerti? Ya, dijawab sama Allah di ayat 101. Fabasyarnahu bihulamin halim. Dijawab sama Allah. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maksudnya dikaruniai seorang putra bernama Ismail. Belum lahir sudah dikasih sifat hulamin halim. Anak yang amat sabar. Sudah dikasih kabar sama Allah seperti itu. Saya tanya, istrinya Nabi Ibrahim siapa? Istrinya Nabi Ibrahim siapa? Saroh. Saroh. Lama menikah dengan Saroh itu belum dikasih momongan. Dan berdoa dengan doa ini dikabulkannya bukan dari rahimnya Saroh, tapi ternyata kemudian menemukan seorang wanita yang dihadiahi oleh Raja Mesir dan kemudian dinikah, baru lahirlah seorang putra bernama Ismail. Ibundanya siapa? Hajar. Dan nanti 11 atau berapa tahun kemudian Sarah kemudian juga hamil dan melahirkan seorang putra bernama Ishak. Jadi putra Nabi Ibrahim satu Ismail, yang satunya Ishak dari dua istri. Nah, kita sedang bicara siapa? Ismail. Oke, saya tanya. Lama berumah tangga, belum juga dikasih momongan. Tahu-tahu kok dikasih momongan. Kira-kira senang nggak? Nek senang kok kayaknya kok enteng banget. Senang gitu. Enteng banget ini. Senang. Beda nggak? Beda nggak? Senang. Kalau senang, beda nggak? Kira-kira lama nggak punya anak kemudian dikasih anak, senang apa senang? Nah kayak gitu, beda, nuansanya beda. Tapi justru disitulah letaknya bahwa ujiannya sangat berat. Begitu digulung mentah, bahagianya luar biasa, kemudian dirawat dan seterusnya. Sampai akhirnya Ismail itu menginjak usia sa'ya. Usia sa'ya itu usia di mana seorang anak sudah bisa bantu-bantu orang tua. 10 sampai 14 tahun. Malah Allah perintahkan agar Ismail disembelih. Coba bayangkan. Orang tua mana yang tidak hancur hatinya padahal dia tahu bahwa perintah itu harus dilakukan. Dan ini diabadikan oleh Allah itu di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balahu ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu yaitu Ismail itu menginjak usia sa'ya, tadi 12-14 tahun, Allah perintahkan lewat mimpi agar Ismail disembelih. Dan dia ceritakan kepada Ismail, Ibrahim cerita, ya bunaya ini arofil manami anni adbahuk. Wahai anakku, saya kok di dalam mimpi diperintah sama Allah supaya nyembelih kamu nak. Coba.
andai ibu seperti itu, diperintah sama Allah, diuji sama Allah untuk nyembelih putra tercintanya, kira-kira perasaan ibu gimana? Kayaknya hancur hatinya. Karena ini tidak bisa mengelak. Ibrahim tahu betul harus dilakukan. Karena beliau itu adalah sosok orang yang qanitan lillah, amat taat kepada Allah. Hancur, hatinya sebenarnya hancur gitu kan. Tapi tidak bisa tidak. Sehingga dia kemudian minta pendapat putranya. Fangdur mada taro. Bagaimana nak pendapatmu nak tentang perintah Allah itu tadi? Ini menariknya. Ada satu pelajaran yang bisa kita petik kaitannya dengan parenting ya. Kita kadang orang tua itu karena merasa benar sehingga kemudian kita itu memaksakan sikap terhadap anak. Ternyata tidak bagus. Sekalipun kita benar sama anak itu kita tetap minta pendapatnya, diajak ngobrol. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ternyata sebelum dia tunaikan perintah Allah itu tadi, dia tanya sama putranya, "Fangdur mada taro." Nah, bagaimana pendapatmu nak tentang perintah Allah itu? Sekalipun Ibrahim itu tahu betul harus dilakukan, tidak bisa tidak. Apa jawaban Ismail? Menarik lagi jawaban Ismail. Qala Ismail jawab, "Ya abatif ma tu'mar." Wahai bapak, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minasobirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Sabar menunaikan perintah Allah sekalipun konsekuensinya nyawa harus lepas dari badan. Ismail jawabannya seperti itu. Sehingga semakin mantap Ibrahim itu mau melakukan perintah tadi. Sebenarnya Ibrahim tidak goyang sedikit pun. Setuju atau setuju ya pasti akan disembelih. Tapi dengan jawaban Ismail seperti itu gimana? Semakin mantap. Dah cari tempat tuh yang kira-kira sepi nggak terlihat orang gitu kan. Karena coba di hadapan orang banyak ngerti-ngerti anak Rama kok nyembelih anak kayaknya mau kok dikomentari netizen ya. Itu yang kan lagi zaman viral di video kayak kabeh video lo viral banget ini. Rama mateni anak ke Dewi Kuluh kayaknya viral banget. Nyari tempat. Akhirnya sudah ada tempat sepi. Ismail sudah dibaringkan, golok sudah ditempelkan di leher. Setan datang. Setan datang. Him gitu. Jeluk him siapa? Ibrahim gitu kan. Kan setan Banyumasan kan kayak gitu, setan Banyumasan. Kebangetan temen lah, anak rama-rama enggane nyembelih anaknya dewa. Tidak dijawab macam-macam, ambil kerikil lempar, digil. Pagi lagi Ibrahim nyari tempat sepi lagi. Begitu ada tempat sepi, mulai mau disembelih lagi. Setan datang lagi, segala-galanya macan ya kayaknya orang bakalan mangan. Orang komentar maning, jod krikil lempar lagi jedet. Nah, ini awal syariat lempar jumroh dalam ibadah korban itu seperti itu. Ya akhirnya kejadiannya itu kan di Mina itu tadi. Akhirnya betul-betul mau disembelih. Allah Ta'ala langsung berfirman, "Hei Ibrahim, qad sodakta ru'ya." Kau telah membenarkan perintah di dalam mimpi itu. Jadi Ibrahim betul-betul hendak melakukannya. Karena Allah sudah memahami Ibrahim itu pasti tunduk taat. Wa fadainahu bidibhin adim, maka kami ganti Ismail dengan seekor kibas yang besar yang disembelih kemudian apa? Kibas domba itu tadi. Inilah bukti kecintaan Ibrahim kepada Allah. Dia siap korbankan milik terbaiknya, milik yang paling bernilai, yaitu apa? Anak. Ibrahim seperti itu sehingga beliau berhak mendapatkan gelar apa tadi? Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena Ibrahim buktikan kecintaannya kepada Allah dengan kecintaan yang paripurna. Dia korbankan milik terbaiknya, milik yang paling bernilai. Betul? Yang paling bernilai bagi orang tua, anak. Betul? Pilih harta atau pilih anak? Pilih kebun apa pilih anak? Loh kok pilih kebun apa pilih anak sih, maksudnya gimana? Gitu kan? Mungkin kadang kita dihadapkan pada masalah anak sakit harus berobat di rumah sakit, nggak punya biaya kecuali harus jual kebun. Saya tanya, ibu siap nggak jual kebunnya? Yang penting anaknya tertolong. Kenapa? Karena anak lebih berharga daripada kebun. Andai ternyata bahkan kita harus jual rumah demi anak kita bisa terselamatkan, terobati, mau jual rumah? Orang tua semuanya seperti itu. Berarti anak itu adalah milik yang paling berharga, milik yang paling bernilai. Apa jenengan malah kebalik, adalah anak mentah yang dua rumah.
Itu kebangetan, gue kebangetan. Naudzubillah gitu. Nah kan artinya gitu, anak itu milik yang paling bernilai. Ibrahim siap korbankan itu demi ketundukannya kepada Allah. Seperti itu. Nah hari ini kita tidak disuruh nyembelih anak. Hari ini kita tidak disuruh jual kebun. Kita disuruh nggak jual rumah disedekahkan untuk di jalan Allah. Enggak. Kita hanya disuruh untuk menyisihkan sebagian rezeki kita. Tanggal 10 Dzulhijjah tunaikan kurban. Berarti kita sudah buktikan kita cinta kepada Allah. Seperti itu. Tapi faktanya kan kadang gimana? Kita ngeremeh ke. Padahal demi glowing skincare-nya 3 juta, demi cantik treatment 1,5 juta, demi HP-nya keren iPhone siap kerogoh kocek 15 juta, kepengen punya baju branded 5 juta ya dibeli, kepengen ngejar senang, kepengen gelemping plesir kemana-mana 3 juta juga dikeluarin. Masa korban nggak mampu? Jangan-jangan ada yang lebih kita cintai daripada Allah. Kita lebih cinta dengan tampilan fisik kita. Kita lebih cinta dengan hawa nafsu kita. Gitu yang kita maksud. Halo? Cok skincare-an apa ora? Kayak orang mudang skincare jadi angel gitu. Apa maning treatment-treatmentan. Gitu ya, untuk itu semua saja kita bisa gitu kan, tapi ternyata ketika urusan korban jawabannya enteng banget. Ngapura layu jangan urung mampu nggur kaya gue, padahal jangan pengeluaran untuk itu semua itu jangan-jangan tadi katanya cinta sama Allah, tapi gimana berkorban tidak siap gitu kan. Ini jawaban kedua. Jadi harus nggak sih ya kita tunaikan korban? Tadi jawabannya kita harus untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Oke, kita jawab lagi sekarang. Memangnya ibadah korban itu harus, Ustaz? Jawab lagi, kita jawab lagi. Ya, karena korban itu wujud syukur. Apa? Karena korban itu wujud syukur. Pengen ditambah nikmatnya enggak? Pasti pengen, makanya coba syukur. Maksudnya gimana? Korban itu wujud syukur. Baik, tadi kita kembali merenungi surat Al-Kautsar. Ayat satunya gimana coba? Inna a'tainakal kautsar. Artinya apa? Enggak takon artinya mesti terus pada menang bacaan. Khusuk banget itu. Gimana? Inna sesungguhnya a'toina kami berikan kepadamu al-kausar nikmat yang banyak. Ini salah satu makna. Seakan-akan di ayat yang pertama itu Allah sedang menggugah kita untuk bisa merasakan nikmat yang sudah Allah curahkan kepada kita. Bahasa gampangnya, hambaku mbok kelingana ingsun wis paringke kelawan sira kuwi jane nikmat sing akeh banget. Kita digugah untuk bisa merasakan nikmat. Karena ingat ya, berapa banyak orang yang sekedar merasakan nikmat saja nggak mampu, apalagi bersyukur. Wong merasakan nikmat saja nggak mampu. Betul? Anane gur ngangluh tok, anane rasa kurang terus. Betul? Kenapa bisa terjadi? Anane kurang terus, tidak bisa merasakan nikmat. Karena kita terlalu banyak keinginan. Itu yang membuat kita tidak bisa merasakan nikmat. Gimana? Terlalu banyak keinginan. Sehingga apa yang sudah kita miliki tidak terasa. Keinginan kita jauh lebih banyak lagi. Duwe sepeda ontel. Weruh wong sing duwe Vario PCX. Kayaknya nyong paling sengsara ya, batire pada wis nunggang PCX nyong gen ngotel baik. Bisa mensyukuri namanya? Bisa merasakan nikmat? Enggak, karena melihat yang di atas. Padahal bisa jadi tetangga kanan kirinya ada yang iri dengan dia. Kawang dapat banget ya dua pit hotel nyong mari ngendi-ngendi mlaku, kayak gitu kan? Ada yang kayak gitu?
Bisa jadi, gitu kan? Begitu kita punya PCX, bisa punya Vario, saya tanya, kita masih punya keinginan lagi nggak? Kayak jenenge enggak nyong roda papat kayaknya udan ora kodanan panas ora kepanasan. PCX yang sudah kita miliki tidak terasa bahwa itu sebuah kenikmatan. Tadi terlalu banyak keinginan sehingga kita itu adanya mengeluh tok. Maka surat Al-Kautsar ayat 1 itu sebenarnya kita sedang digugah. Hambaku ingsun wis paring kelawan sira nikmat sing akeh mbok dirasakna sing apa? Gitu kan. Bahasa kasarnya gitu. Mbok dirasakna sing apa? Bahwa kita sudah dikasih nikmat sama Allah dengan nikmat yang banyak. Nah kalau sudah terasa, mbok disyukuri. Disyukuri itu dengan apa? Dengan amal. Sehingga ayat kedua surat Al-Kautsar bunyinya gimana? Ayat kedua surat Al-Kautsar bunyinya gimana? Washolli li rabbika wanhar, maka solatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah korban. Itu wujud syukurnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali kan gitu. Nikmat badaniyah disyukuri dengan amal badaniyah. Nikmat maliyah disyukuri dengan amal maliyah. Coba konsep ini sekarang kita masukkan. Contoh nikmat badaniyah itu apa? Nikmat badaniyah, contohnya apa? Sehat. Wingi-wingi kok dengkule cekak-cekut wis ana 2 tahun, asam urat ora mari-mari. Qadarullah berobat dikasih kesembuhan. Alhamdulillah. Ya ora alhamdulillah tok. Ki asam urat wis mari. Mengko bengi nyong tok tambahi tahajud lah. Esuk-esuk tok tambahi salat duhane. Nikmat badaniyah disyukuri dengan amal badaniyah. Seperti itu. Nikmat maliyah, contohnya apa nikmat maliyah? Nikmat yang sifatnya kebendaan, harta. Contohnya apa? Dagang, laris, bisnis, lancar, rezeki, omber, utangnya akeh apa lunas? Utangnya lunas. Itu berarti kita dikasih sama Allah nikmat maliyah. Disyukuri. Syukurnya dengan apa? Dengan amal maliyah. Amal maliyah contohnya apa? Aku kok iki dagang kok laris, tak tambahi sedekah, tak tambahi infake, tak tunaikan sembelihan kurban. Makanya kan tadi perintahnya fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Karena wujud syukurnya seperti itu. Baru nanti kita akan dapat janji Allah, la in syakartum, baru nanti kita akan ditambah nikmatnya. Karena kita sudah mensyukuri nikmat Allah dengan kesyukuran yang benar. Gitu. Cuma ya tadi ya, kadang kita itu sulit untuk bersyukur. Betul? Anaknya keberapa? Ngangluh. Nah, kok kayaknya mau tak tunjukin lagi lah. Yuk sinau syukur karombah Poniem ya boleh, Poniem boleh. Saya coba cari-cari di YouTube itu gitu. Ya lagi-lagi beliau layak jadi inspirasi gitu kan. Saya cari-cari yang lain ternyata belum ada tuh video semenarik beliau ya. Siapa sih Mbak Poniem ini? Dia itu seorang nenek-nenek umur sudah 75 nih. Dia tinggal di Dusun Ngerendeng, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Apa sih menariknya beliau? Yuk tonton videonya ya. Nanti kita nonton bareng deh. Oke. Oke, ini rumah beliau. Mbah Poinem. Bagus? Bagus? Temboknya belum dilepas. Pakai kanopi. Tuh. Ada antorium, ada aglonema, ada kehiasan-hiasan. Agak. Tempat duduk di depan terasnya, kursi bagus. Aduh, itu cuma dari sebitan, itu kan, dan seterusnya. Maka di kampung beliau itu termasuk orang yang tidak mampu tuh. Tidak mampu di kampungnya. Nih kondisinya. Keren.
Hampir tiap tahun beliau pasti korban. Ini yang cerita Ustadz yang tinggal di sana. Oke, kita lanjutin. Sambil tinggal wajahnya ya. Ini beliau wajahnya. Oke. Glowing. Coba kalau nonton kakinya, kira-kira samparane wong sugih apa wong ora duwe? Jujur baik, jujur baik. Ini bukan soal diskriminatif, bukan merendahkan, bukan. Supaya justru menjadi pelajaran bagi kita. Itu kaki orang yang sugih apa wong orang duwe? Kalau wong sugih kayaknya ya tadi pakai skincare ya kayaknya ya glowing gitu kan. Wes ya kayaknya beritut-beritut, madan busuk, sandale selen, swallow maning ya Allah. Ya. Ini tembok rumah beliau. Oke, kita garis bawahi lagi. Kalau mau tidak korban, beliau itu patutnya pol nggak korban. Omah urung disemen, opo meneh keramik, tembok dapurnya cek bolong-bolong, gitu kan? Kulkas randuwe, TV randuwe, HP randuwe, opo meneh sepeda motor. Bahkan beliau itu tinggal sendirian di rumah itu. Coba. Tapi tadi menurut beliau, menurut Mbah Ponem loh, korban itu bukan urusan kemampuan, tapi kemauan. Keren banget. Catat tuh. Gimana? Korban itu bukan urusan kemampuan, tapi jangan-jangan selama ini kita yang tidak kita miliki itu kita miskin kemauan, gitu kan? Kita lanjutkan. Ya Allah, beliau gitu, duit nang pojokan jarit diundel-undel gitu kan, titip kok tuku korban. Mampani aja istri beliau sampai nangis-nangis, kenapa wong kados niku kok malah korban niku apa orang nggo kepentingan liyo lho karepe kados niku gitu kan. Sehingga kemudian malah keesokan harinya datang lagi ditambahi, tolong golek ke wedhus sing gede. Padahal kita kalau korban aja, tolong lah ya Ustaz golek sing gering-gering paha, sing penting regane sing gering-gering paha. Ini beliau tadi gimana? Tolong golek ke wedhus sing gede. Masyaallah. Masyaallah. Ini namanya kemauan tinggi. Sok tahun ngarep aku tak nggawa wedhus dhewe. Aku tak ngingu jempe, tuku jempe ben tahun ngarep bisa korban. Pikirannya sudah sejauh itu. Kita pernah merencanakan tahun ngarep bisa korban? Ora. Ayam bola Ustaz, mbok nek ngemben oleh rezeki ya nyong melu barang ora ya ora apa-apa. Seremeh itu kita gitu kan, sesantai itu. Beliau enggak tak ngingu jempe men sok tahun ngarep bisa. Ya Allah, keren banget ini. Nih. Ini beliau. Ya Allah, ditanya kan sama istri Ustaz tadi. Kenging nopo Mbah, kok jenengan kok remen korban Mbah? Sepele tapi sangat menuh makna. Ben sok ben nek matiku ki penak. Sesederhana itu, tidak hanya cari sanjungan, pujian dan seterusnya, bukan. Mensuk ben nek aku matine penak. Kita kadang nggak berpikir mati penak itu, nggak pernah berpikir kita kepenginnya urip kepenak, betul? Yang kita cari apa? Urip kepenak. Belum pernah kita berpikir mati kepenak itu gimana. Beliau pikirannya futuristik banget tuh. Mbah Poinem seperti itu. Ya.
Ditanya apa tadi? Mbah, mboten eman-eman, Mbah. Jawabannya mboten. Kalau kita kondisi rumah seperti itu, perabot nggak punya, jenengan kok duit 2 juta, saya tanya, jenengan pilih gunakan untuk apa? Nah kayak cocok, setuju, nyong kayak gue kok, ya itu kan. Wong anu urung dilepa nyong pilih kelepa omah disit, kalau kemudian jerambah men tantene ya lumayan bersih, kayak gitu enggak? Iya, manusiawinya gitu. Ini berarti sangat tidak manusiawi. Beliau itu spesial banget, spesial banget. Masya Allah. Ora eman pilih gue korban, coba bayangkan. Ya Allah, ben sok ben aku dipendet neng sing kuwasa, ben kajenge penak, men matinya enak. Ini beliau. Ini wajahnya. Bicara umur, kayaknya umur kita jauh lebih muda daripada beliau. Bicara tingkat pendidikan dan intelektual, kayaknya kita sekolahnya lebih tinggi daripada beliau. Bicara tentang rumah, andai kita mengeluh rumah kita bocor, kayaknya rumah kita jauh lebih bagus daripada rumah beliau. Bahkan mungkin kalau bicara tentang ide-ide bisnis kita kayaknya lebih canggih daripada beliau. Tapi kadang mungkin kita itu kalah kemauan itu tadi. Sehingga ternyata kita mungkin adanya mengeluh sementara beliau bisa mensyukuri nikmat yang Allah sudah karuniakan kepadanya. Inilah Mbah Poinem, 75 tahun, tinggal di Dusun Ngerendang, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang tadi, intinya bahwa kadang kita kurang bersyukur, kita adanya mengeluh saja, sehingga ketika kita disuruh menunaikan ibadah-ibadah ini, ya rasanya kita belum patut untuk menunaikannya, kita lebih memperturutkan keinginan-keinginan kita. Satu lagi nih kalau begitu, memangnya ibadah korban itu harus si Ustadz? Saya jawab lagi, ya karena ibadah korban keutamaannya sangat besar. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahaba ilallahi min ikhraqidam. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan di hari Nahr Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan ikhraqidam, mengalirkan darah. Artinya bicara amalan yang paling dicintai Allah di hari itu apa? Yang nyembelih korban. Dan ini momentumnya hanya ada di 10, 11, 12, 13. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun ada 254 hari. Kenapa tidak bersiap diri kita untuk menunaikannya? Sementara keutamaannya kelak pada hari kiamat apa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Besok hewan korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa as'ariha dengan bulu-bulunya, wa adlafiha dengan kuku-kukunya, didatangkan sama Allah. Ngapain? Menjadi saksi atas keimanan kita, menjadi bukti atas kesyukuran kita, menjadi bukti atas keimanan kita. Bahkan kemudian dijanjikan li sahibiha bikulli sa'aratin hasanatun, bagi sahibul korban dari setiap helai rambut hewan korban yang dia sembelih akan dapat 1 pahala. Seberlimpah itu pahala ibadah korban. Dan ingat bunda semuanya, apa yang kita keluarkan untuk Allah 1 juta, 2 juta, 3 juta atau kurang dari itu pasti diganti sama Allah. Karena Allah sudah janji, wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh. Dan infak apa saja yang kamu keluarkan pasti Allah akan ganti. Dan ingat, wa huwa khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Kita ngeluarin duit untuk korban 1 juta, 2 juta, 3 juta, tidak akan diganti sama Allah 1 juta, 2 juta. Tapi akan diganti dengan berlipat-lipat. Artinya kekhawatiran itu mestinya kita tiadakan. Inilah bunda semuanya, kita sudah jawab pertanyaan tadi ya. Memangnya ibadah korban itu harus? Maka kita jawab ya, supaya kita layak masuk kategori sabiqum bil khairat. Ya karena korban itu bukti cinta kita kepada Allah. Ya karena ibadah korban itu fadilahnya sangat besar. Dan ya mestinya kita berkorban sebagai wujud syukur kita kepada
Allah. Inilah kaji kita di kesempatan siang hari ini. Semoga tadi ya, yang belum kepengen jadi kepengen, yang sudah kepengen jadi niat, yang sudah niat jadi kemudian berusaha bagaimana caranya. Tidak bisa tahun ini, ya tahun depan kita rencanakan. Belum bisa tahun depan, ya tahun depannya lagi gitu kan. Tapi ada keinginan untuk menunaikannya. Begitu ibu-ibu, sebelum kami akhiri, mungkin ada hal-hal yang butuh didiskusikan, kami persilahkan. Monggo sebetulnya ada yang mau ditanyakan. Monggo sudah. Iya, silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Siap. Ya. Baik. Alhamdulillah. Salatu. Sambil je. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Gimana nih? Kita punya putra yang dulu ketika pas kelahiran kita belum mengakikohinya. Ingat ya, akikoh itu memang perintah yang ditujukan kepada siapa? Orang tua yang baru mendapatkan kelahiran anak. Karena kata Nabi kullu hulamin murtahanun bi akikotihi. Setiap bayi yang lahir itu tergade dengan akikohnya. Tudbahu anhu yauma sabihi. Sebenarnya disunahkan nih di hari ketujuh itu ya disembelihin kambing. Laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian waktu laku rok suhu dicukur rambutnya. Kemudian apa? Waktu sama dikasih nama. Ini kesunahan di hari ke-7 kelahiran. Siapa yang disuruh ngelakuin? Orang tua. Oke. Qadarullah 1, zaman itu belum ngaji, nggak tahu ada akikoh. 2, sudah ngaji tahu akikoh, duitnya sing ora duwe, gitu kan. Sehingga sampai waktu berlalu anak sudah pada gede-gede, belum diakikohin. Sekarang baru kepikiran pas bulan Dzulhijjah saatnya korban atau akikoh, kita dihadapkan pada pilihan. Maka kita jawab, utama mana nih? Akikoh anak kita atau Dzulhijjah korban? Kita jawab kurban. Utamakan kurban, lebih utama itu. Akikoh itu kenapa? Akikoh bisa ditunaikan tidak harus di bulan Dzulhijjah. Besok lagi mungkin nabung lagi, kemudian bisa ditunaikan. Tapi kalau Dzulhijjah itu kan momentumnya cuma di tahun itu ya cuma tanggal 10, 11, 12, 13 seperti itu. Makanya gimana? Kurban diutamakan daripada akikoh. Bahkan ada ulama yang berpendapat akikoh itu sudah gugur ketika hari ke-7 tidak bisa menunaikan, hari ke-14 tidak bisa menunaikan, hari ke-21 tidak bisa menunaikan, sudah gugur. Gitu kan, kewajiban itu atau perintah itu sudah gugur. Nah, utamanya ya hari ke-7. Nanti hari ke-14 ya mungkin masih utama, hari ke-21 masih utama. Tapi kalau sudah terlewat ya sudah tidak jadi masalah kalau anak tidak diakikohi. Sedangkan nanti ada kabar-kabar, nanti kalau anak tidak diakikohi, anak tidak bisa memberi syafaat besok pada hari kiamat pada orang tuanya. Nanti pahala amal kebaikan anak tidak bisa didapat oleh orang tuanya. Sebenarnya tidak se-ekstrim itu. Artinya tergade itu maksudnya gimana? Mestinya jenengan dapat pahala akikoh dengan bersyukur ketika mendapatkan kelahiran putra. Karena tidak akikoh berarti kemuliaan itu tidak kita dapatkan. Intinya di situ. Jadi enggak, bukan kewajiban. Itu kesunahan juga. Kesunahan. Bahkan nanti ada ulama yang berpendapat tidak disyariatkan. Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena hadis tentang akikoh nggak nyampe kepada beliau. Tapi jumhur berpendapat dianjurkan, disunahkan ya, disunahkan untuk melakukan akikoh. Bukan wajib, gitu ya. Jadi Bu, Allahu a'lam. Ya. Ada yang lain? 1, 2, 3 nih. Mau yang mana dulu? Silahkan. Ya, dari sana dulu boleh lah. Waalaikumsalam. Jadi begini, sekali lagi ya, akikoh itu sebenarnya amal untuk orang tua, gitu. Riwayat mengakikohi diri sendiri, sepengetahuan kami nggak ada.
gitu ya. Tapi kok kalau misalnya yang lainnya pokoknya tetap arep nyembelih wedhus nyono arep ngakikoi dewek, ya saya katakan ora apa-apa, syukur ya dagingnya tekan ngene nyong saben saben dina gitu kan, dan seterusnya boleh-boleh aja kan nyembelih, saking bersyukurnya kita sudah dikasih rezeki sama Allah. Gitu ya Bu ya. Tapi riwayat tentang mengakikoi diri sendiri kami tidak mengetahui ada sumbernya. Gitu ya Bu ya. Nggih Ibu. Mbah, Mbah dulu. Hmm. 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 Oke. Bagaimana dengan anjuran untuk melihat hewan korban yang disembelih gitu kan? Apakah itu menjadi syarat sah? Apakah itu menjadi sesuatu yang diwajibkan? Maka kita katakan bukan syarat sah pun bukan kewajiban. Gitu kan? Artinya ya satu, kita mestinya sebenarnya kan memastikan hewan kurban itu sudah sesuai dengan syarat atau belum. Nah, kita butuh menyaksikan, oh oke wedhusnya gedene semuanya dan seterusnya, berarti sudah memenuhi syarat. Kemudian kita melihat penyembelihannya supaya itu menjadi pelajaran berharga bagi kita, supaya mungkin kita bisa berdoa ketika mungkin pas disembelih, sehingga kemudian kita berdoa, ya Allah, Allahumma taqabbal minna hada an anni, ya Allah ini sembelihan dariku, terimalah. Kan supaya kemudian kita bisa intent berdoa agar sembelihan korban kita diterima. Tapi bukan sebuah kewajiban. Artinya, misal nih, karena di lingkungan kita korban sudah berlimpah ruah, kemudian kita korbannya itu mungkin di daerah pelosok terpencil yang dititipkan kepada panitia yang ada di sana, kita tidak mungkin bisa menghadiri dan melihatnya, tidak jadi masalah. Itu afdal saja. Oke, tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sah. Itu cuma anjuran saja. Gitu ya? Ya, Bu. Sampun, sampun. Oh, ibunya masih diam aja, saya pikir masih urung puas gitu kan gitu. Silakan Ibu, Bu Yuli. Ya. Yep. Hmm. 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 Oke. Gimana nih kalau kemudian tadi gantian mungkin antara ibu dengan anak dan seterusnya, padahal ya sebenarnya sama-sama mampu. Kalau memang sama-sama mampu sih sebenarnya anjurannya ya dua-duanya gitu kan, dua-duanya berkorban. Tapi kalau mau gantian juga tidak jadi, atau kalau mungkin salah satu tidak jadi masalah. Tapi mungkin atas nama si ibu aja supaya kemudian nanti anak juga tetap dapat pahalanya gitu kan. Karena nanti apa yang dilakukan orang tua kan nanti juga jadi hak bagi anak-anaknya. Gitu ya ibu ya. Gitu ya. Jadi tidak harus tidak apa ganti-ganti dan seterusnya enggak. Kalau ada kepala keluarga ya kepala keluarga, sehingga nanti kemudian pahalanya bisa mencukupi untuk satu keluarga sahibul korban. Karena di zaman Nabi kayak gitu, ya. Jadi dulu di zaman Nabi itu eh, para sahabat itu korban ya dengan satu kambing untuk diri dan keluarganya. Artinya pahalanya nanti mencukupi untuk anggota keluarganya. Cuma setelah umat Islam itu kaya-kaya gitulah, kemudian mereka korban itu mungkin setiap orang itu korban dan seterusnya. Gitu Ibu. Ya. Jadi setidaknya satu keluarga satu sahibul korban. Begitu. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan Kak. Yep. Bolehkah korban dengan uang hutang? Karena ada yang modelnya arisan. Terus pernah juga itu kan kalau kita mau korban tapi masih punya hutang, itu kan kita harus izin dulu dengan yang sedang kita hutangi gitu kan. Itu sila pertanyaannya, bolehkah korban dengan uang hutang? Okay. Sementara kalau kita mau korban masih punya hutang, itu kita harus izin dulu dengan yang kita hutangi. Siap. Ya baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Boleh nggak korban itu dari dana hutang? Nah ini menariknya nih. Segolongan ulama itu anjurkan berhutang untuk bisa korban. Sampai dianjurin.
Nanti pembahasan detailnya tunggu di majelis-majelis yang lain atau mungkin di seri yang lain, nanti kita bahas secara detail. Tapi saya jawab kayak gitu. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ya. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai pernah ditanya oleh putranya. Putranya itu bertanya kepada beliau, "Bah, ini ada teman yang mana dia itu baru kelahiran anak tapi nggak punya dana untuk korban, kira-kira untuk akikoh, kira-kira gimana gitu kan." Maka kemudian beliau itu menjawab begini, "Idza lam yakun malikan mayu akoh," jika dia itu tidak memiliki sesuatu untuk diakikoi, nanti sama ya, korban juga sama, akikoh sama, korban sama. Beliau bilang gini, fastaqordon, carilah pinjaman. Arju ayyuhlifallahu alaih, mudah-mudahan Allah menolong dia untuk bisa melunasinya. Kenapa? Di anahu ahya sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia hutang dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh hutang? Boleh hutang? Maksud cocok banget, cocok ya Jan. Yang wis hobine utang malah anak ulama sing perintah, ke Bali terus golek tutangan mesti gitu. Tapi dengan catatan punya jagan untuk melunasi, bukan nekat, nggak boleh nekat. Ingat ya, ibadah itu nggak ada paksaan yang membuat kita nanti jadi binasa gara-gara orang dua apa-apa nekat utang, malah membinasakan diri sendiri. Maksudnya punya jagan. Lagi kok Idul Adha kok tanggal 17 ya lajan tanggal tua enggak tanggal nomat nyong tah melu korban. Ya sudah pinjem dulu nanti tanggal muda gimana? Dilunasin. Ini kok jangan pas paceklik ya nembe tandur enggak pas panen aku tak melu korban. Ya sudah pinjem dulu nanti panen kemudian dilunasin. Yang dimaksud seperti itu. Dan terus pertanyaan kedua, gimana nih kalau masih punya hutang kok nekat korban? Boleh enggak? Tergantung jenis hutangnya. Kalau hutangnya yang sudah jatuh tempo, nggak boleh. Harus buat ngelunasin hutang dulu, gitu ya. Kalau hutangnya sudah jatuh tempo. Misalnya kita nembung sama kakak, "Bede, tolonglah kalau disili duit, artone 5 juta, maka Dzulhijjah kalau wangsulaken," gitu kan. Pas Dzulhijjah tiba, kita punya duit. Tahu-tahu nggak nyarutang, malah buat daftar korban, padahal bakayune jangan lagi butuh banget, anaknya Arab bayar SPP kuliah dan seterusnya, maka ini tidak boleh, harus bayar hutang dulu. Lah kalau nekat mau korban tadi nembung minta izin, "Bude, kalau kan janji badhe wangsulaken artone wulan Dzulhijjah niki, kula pun betul niki Bude, ning enggane kula ampir melih latak nggih korban rin jenengan ridho mboten." Misal, anu arep nggo korban wis ora usah nyarutang wis gari-gari tunggu bae. Syukur duwe bekayu sing kaya kue gitu ya. Saya ulangi ya, syukur duwe bekayu sing kaya kue malah ditambahi anggar arep korban tok tambahi ki arep butuh pirang puluh juta maning kayak gitu. Nah, syukur yang seperti itu silahkan korban gitu ya. Tapi ya kayaknya Mbak Kayu sing kayu kan madan langka kok langka. Enggak ada anaknya nyong jaluk nomor WA-ne lah kayak gitu. Gitu ya Bu ya, terjawab ya Bu ya. Oke, gitu. Nanti detailnya mungkin suatu saat kita kaji. Ada yang lain? Yang lain tidak? Jangan tentang utang dong, gua tentang utang sok semangat banget pada takut. Oke ya, kayaknya cukup dulu. Cukup sih? Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Intinya sebenarnya ini menggugah saja ya, bukan memaksa kita untuk korban, enggak. Silahkan kenali potensi diri. Setiap kita itu punya kelebihan-kelebihan. Ada yang kelebihannya mungkin fisiknya kuat untuk tahajud, ada yang kelebihannya mungkin kuat untuk puasa. Ada yang mungkin untuk tahajud, untuk puasa berat, tapi duitnya banyak ya, mungkin dengan korban, dengan infak, dengan sedekah seperti itu. Nah, syukur kita bisa melakukan amal-amal sebanyak-banyaknya. Gitu aja dari kami. Semoga kita masih dipertemukan dengan Dzulhijjah dan semoga kita bisa beramal besar di dalamnya dan semoga amal-amal kita diterima sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kunging papunten batur kawula mboten pranani penggalih. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.